Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku The Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The Histories of Quranic Text. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai kesubjektifisan orientalis dalam menilai Al-Quran. Simak dengan baik ya. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai serangan orientalis terhadap Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa pintu penyerangan kaum orientalis terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, mereka ini mengkritik atau menghujat kompilasi Al-Quran. Para orientalis ini bertanya, mengapa sahabat Umar ini khawatir ketika para hafid ini terbunuh di perang Yamamah apabila Al-Quran ini sudah tertulis di zaman Nabi Muhammad. Perlu kita ingat kembali bahwasanya suatu ayat dapat diterima untuk suatu kodifikasi suatu Al-Quran itu apabila riwayat suatu ayat tersebut kemudian tersambung dengan gurunya atau kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, apabila para hufaz ini terbunuh di perang Yamamah, maka ia akan mengakibatkan terputusnya suatu ayat yang riwayatnya ini sampai langsung kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ketika ingin mengkodifikasikan Al-Quran, mengumpulkan mushaf dari para sahabat, Abu Bakar ini memberikan beberapa persyaratan. Yang pertama adalah mereka tidak hanya bisa membawa suatu ayat atau suatu hafalan, melainkan mereka juga harus membawa dua orang saksi sebagai penguat bahwasanya mereka ini mendapatkan ayat tersebut langsung dari Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, yang kedua adalah perubahan istilah keislaman dengan bahasa asing, seperti yang dilakukan oleh Westbrook. Ia membagi Quranic Studies berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran atau principle of exegesis. Yang pertama, tafsiran Masoriti atau Masoretic exegesis. Dua, penafsiran Hagadi atau Haggadik exegesis, dan lain-lain. Yang menurut penulis, mereka ini terlalu memaksakan sesuatu yang di luar jangkauan mereka, yang kajian mereka ini tidak bisa dipahami sama sekali oleh para ilmuwan muslim, yang kemudian ini membuka peluang bagi para orientalis untuk mengkritik Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah menuduh Nabi sebagai manusia yang kurang kompeten dengan beberapa tuduhan, yakni yang pertama, mereka ini menuduh bahwasanya Nabi Muhammad ini mengatakan tanah Arab ini subur sebab hujan. Padahal redaksi hujan itu sendiri tidak ditemukan di dalam Al-Quran yang mengarah pada kesuburan tanah Arab. Nah, kemudian yang kedua, mereka ini menuduh bahwasanya dosa manusia itu diwarisi. Jadi, Allah atau Tuhan itu mengorbankan Nabi Adam sebagai penebus dosa tersebut. Nah, maka hal ini dibantah oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, yang menyatakan kemudian Adam ini menerima beberapa kalimat Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Nah, berdasarkan hal itu, Quran Surat Al-Baqarah ini membatalkan atau menyanggah tuduhan-tuduhan para orientalis terhadap Nabi Muhammad. Kemudian tuduhan-tuduhan para orientalis ini diperkuat dengan banyaknya karya-karya yang muncul, seperti contoh karya dari Jeffrey yang berjudul The Quran as Scripture. Nah, pembahasan yang kedua adalah mengenai kajian subjektivitas orientalis. Kajian subjektivitas orientalis ini dimulai dengan cerita seorang ilmuwan Kristen yang menghujat habis-habisan isi dari Perjanjian Lama, sehingga ia ditetapkan sebagai seseorang yang antisemit atau anti terhadap Yahudi gitu kan. Nah, dari kejadian tersebut atas muncullah larangan bagi para ilmuwan hebat untuk mengkaji tema-tema tentang keyahudian. Bahkan larangan tersebut juga terarah kepada ilmuwan hebat yang beragama Yahudi itu tersendiri apabila ilmuwan tersebut kemudian memiliki ideologi yang bertentangan dengan kaum Yahudi. Kemudian, jika membahas tentang kaum Yahudi, maka tidak lepas dari sejarah penindasan terhadap bangsa Palestina. Nah, orang Israel ini menganggap Palestina adalah tanah suci yang dijanjikan oleh Tuhan mereka di dalam kitab suci mereka, sehingga mereka ini berusaha merenggut hak-hak orang Palestina serta menghapus sejarah mereka dari dunia ini. Ternyata, hal yang serupa ini tidak hanya terjadi di Palestina, ia juga terjadi di Indonesia ketika seorang orientalis bernama Snouk ini yang menggagas agenda penipuan terhadap komunitas muslim Indonesia untuk menerima sistem eksploitasi pemerintah jajahan Belanda dengan slogan Islam adalah agama yang damai. Nah,
Dari hal tersebut, Islam kemudian terus dipojokkan, terus dikambing hitamkan, dan terus disalahkan, sebab para orientalis ini menganggap bahwasannya Islam ini sebagai suatu bahaya yang tidak bisa dikuasai seluruhnya. Baik, pembahasan yang ketiga adalah mengenai Muslim dan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa pembahasan mengenai Muslim dan Al-Quran terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Nah, hafalan merupakan interaksi pertama kaum muslimin dengan Al-Quran yang merupakan tradisi yang menonjol saat wahyu pertama itu diturunkan, yang kemudian melahirkan banyak sekali para penghafal Al-Quran kala itu. Nah, proses pengkodifikasian Al-Quran ini juga tidak lepas dari para jasa penghafal Al-Quran kala itu. Kemudian, pengajaran Al-Quran ini mulai digaungkan dan mulai digencarkan ketika di sini marak sekali perbedaan pembacaan ayat Al-Quran. Juga menjadi suatu tradisi muslim kala itu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka saat anak-anak mereka masih belia atau dini. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah terjemah Al-Quran. Nah, terjemah Al-Quran ini dianggap sebagai suatu solusi bagi mereka yang non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Lantas, pertanyaannya, apakah boleh membaca terjemah Al-Quran di dalam sholat? Nah, di sini setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut Madhab Hanafiyah yang membolehkan membaca terjemahan di dalam sholat, karena Madhab Hanafi atau Imam Hanafi ini menganggap bahwasanya esensi dari yang dibaca ketika sholat atau di dalam surah Al-Fatihah itu adalah maknanya, bukan teksnya. Kemudian pendapat yang kedua yang melarang adalah seperti Madhab Imam Syafi'i, Madhab Imam Maliki, dan Madhab Imam Hambali yang mengatakan bahwasanya apabila seseorang ini tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan berbahasa Arab, maka hendaklah ia mengganti surah Al-Fatihah itu dengan surat-surat yang lain yang ia bisa. Atau ketika ia masih tetap tidak bisa, maka ia hendaklah mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah selama surah Al-Fatihah itu dibacakan. Nah, kemudian bahkan bagi kaum ortodoks Islam, mereka juga membatasi penggunaan terjemah untuk hal-hal di luar sholat, karena menurut kaum ortodoks ini mengatakan bahwasanya terjemah Al-Quran ini tidak mungkin secara tekstual dan makna ini serupa gitu kan, atau sama persis dengan teks Arab yang aslinya. Tetapi kemudian di akhir terjemah Al-Quran ini diperbolehkan, karena apabila ia dilarang maka ia akan bertentangan dengan tujuan Al-Quran, yakni Al-Quran adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh seluruh kalangan manusia gitu, atau terkhususnya umat Islam, sehingga terjemah ini kemudian menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah tafsir dan takwil Al-Quran. Tafsir ini mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan suatu bagian Al-Quran, kedudukan bagian tersebut dalam surat yang termaksud, dan kisah sejarahnya. Penjelasan ini juga kemudian menyangkut penentuan masa kisah sejarahnya, penentuan masa pewahyuan seperti Makkiyah Madaniyah, Muhkam Mutasyabi, Nasih Mansuh, Am-Khas, dan lain sebagainya. Sementara takwil sendiri mencakup penjelasan makna umum maupun khusus kata-kata Al-Quran. Penafsiran sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW tentang ayat zulmun. Nah, kala itu sahabat ini bertanya, apa yang dimaksud dengan zulmun pada ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan zulmun. Nah, zulmun di sini para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan zulmun? Maka Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud zulmun adalah mereka yang syirik gitu kan. Nah, mungkin itu adalah mengenai pembahasan Muslim dan Al-Quran. Baik, pembahasan yang terakhir adalah mengenai sarjana barat dan Al-Quran. Nah, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah terjemahan dan suntingan Al-Quran. Trauma dengan perang salib di mana kaum Kristiani ini kalah oleh umat Islam, ini menciptakan sebuah kesalahpahaman barat terhadap Islam itu sendiri. Kebencian dan ketidaksukaan ini kemudian mendorong lahirnya Cluniac Corpus atau terjemahan Al-Quran. Nah, terjemahan Al-Quran ini kemudian selesai digarap pada tahun 1143 yang kemudian tersebar luas dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan kemudian terjemahan itu menjadi suatu pijakan oleh hampir seluruh apolog Kristen untuk menolak Islam.
Terjemahan ini kemudian terbit dalam edisi yang lebih sempurna gitu kan dan cermas seperti terjemahan dalam bahasa Latin Al-Qurani Textus Universus yang digarap oleh seorang pendeta Itali yakni Ludovico Maracci langsung dari teks Arab. Namun, seiring berjalannya waktu, tindakan penerjemahan Al-Quran ini sudah mulai surut digaungkan. Ketika Al-Quran edisi Mesir ini terbit dan mulai diterima secara umum oleh kalangan sarjana Barat kala itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kajian-kajian Al-Quran yang lainnya. Nah, kajian-kajian Al-Quran yang lainnya ini kemudian tertuju pada adanya penyalahgunaan Al-Quran dan menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Tetapi selama ketika abad ke-18 dan awal abad ke-19, suatu kecenderungan yang seperti itu ini mulai surut. Kemudian ada kecenderungan baru yang mulai menguat dan berupaya menaksir ulang gagasan-gagasan Arab pada abad pertengahan seperti Thomas Carlyle yang mentertawakan mereka atau para orientalis barat yang menuduh Nabi Muhammad ini sebagai seorang penipu yang ulung. Nah, kemudian kecenderungan yang seperti itu juga atau kecenderungan pemikiran baru ini semakin marak dengan terbitnya edisi Al-Quran yang disunting oleh Tweigel. Kemudian ada juga kritik historis terhadap biografi Muhammad oleh Gustav Weil. Bahkan munculnya tafsir Al-Quran yang digarap oleh Richard Bell. Nah, itulah pembahasan Baik, kesimpulannya bahwasanya banyak sekali tindakan-tindakan kaum orientalis atau sarjana barat yang hendak memojokkan Al-Quran sebagai bentuk upaya non-Islam dengan terbitnya berbagai karya kritikal terhadap Islam itu sendiri. Namun kemudian di abad ke-18 dan awal abad ke-19 mulailah ada perubahan cara pandang atau cara berpikir sarjana barat terhadap Islam dan Al-Quran yang dipelopori oleh Thomas Carlyle, yang kemudian lahirnya upaya-upaya pengajian Al-Quran secara murni tanpa adanya campur tangan atau pendapat-pendapat dari orientalis itu sendiri atau pendapat-pendapat dari sarjana muslim. Mungkin sekian video terakhir saya kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.